Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Amin dari kelas IKA 23A dengan NIM 221011066. Baik, saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, saya akan mempresentasikan algoritma shortage job first. Pengertian algoritma shortage job first (SJF). Shortage job first (SJF) adalah algoritma penjadwalan yang mengeksekusi tugas atau proses yang memiliki eksekusi terpendek terlebih dahulu. Tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu rata-rata dari semua tugas. Baik, ini adalah flowchart cara kerja SJF. Untuk yang pertama itu ada mulai. Algoritma ini pertama-tama akan mengidentifikasikan semua tugas atau proses yang tersedia untuk dijadwalkan. Urutkan berdasarkan durasi terpendek. Algoritma mengurutkan tugas-tugas berdasarkan durasi waktu eksekusi, mulai dari yang terpendek hingga terpanjang. Nah, di sini berikutnya ada eksekusi tugas dengan durasi terpendek. Dengan mengeksekusi tugas yang memiliki durasi yang paling terpendek dahulu. Periksa tugas yang tersisa. Setelah satu tugas selesai, algoritma kembali memeriksa tugas yang tersisa dan mengulang langkah ini sampai tugas selesai. Baik, di sini ada cara kerja algoritma shortage job first. Yang di sampingnya tadi ada flowchart cara kerjanya. Langkah-langkah umum cara kerja algoritma SJF adalah sebagai berikut. Identifikasi tugas. Algoritma ini pertama-tama akan mengidentifikasikan semua tugas atau proses yang tersedia untuk dijadwalkan. Yang kedua, urutkan berdasarkan durasi terpendek. Algoritma mengurutkan tugas-tugas berdasarkan durasi waktu eksekusi, mulai dari terpendek hingga yang terpanjang. 3. Eksekusi tugas dengan durasi terpendek. Mulai dengan mengeksekusi tugas yang memiliki durasi terpendek terlebih dahulu. Yang keempat ada periksa tugas yang tersisa. Setelah satu tugas selesai, algoritma kembali memeriksa tugas-tugas lain yang tersisa dan mengulang langkah ini sampai tugas selesai. Oke, baik. Di sini ada kelebihan algoritma SJF, yaitu mengurangi waktu tunggu rata-rata. Karena SJF selalu mengeksekusi tugas yang memiliki durasi eksekusi terpendek terlebih dahulu. Waktu tunggu rata-rata dari semua tugas dapat diminimalkan. Hal ini sangat menguntungkan untuk sistem yang ingin menyelesaikan proses dengan cepat, efisien untuk sistem yang tidak memerlukan prioritas khusus. Algoritma ini cocok digunakan pada sistem batch processing, di mana semua proses memiliki prioritas yang sama. Dengan mengeksekusi tugas yang lebih pendek terlebih dahulu, sistem menjadi lebih efisien, mengurangi waktu respon pada tugas pendek. Tugas-tugas yang membutuhkan waktu eksekusi singkat akan mendapatkan respon yang cepat, karena selalu dieksekusi terlebih dahulu. Ini sangat berguna untuk meningkatkan performa pada proses yang membutuhkan eksekusi cepat. Nah, selanjutnya di sini ada kekurangan algoritma SJF. Starvation. Tugas dengan durasi eksekusi panjang beresiko mengalami starvation atau biasa disebut terlantar, karena tugas dengan waktu eksekusi pendek akan terus diprioritaskan. Akibatnya, tugas yang lebih panjang mungkin harus menunggu waktu yang sangat lama atau bahkan tidak sempat dijalankan jika selalu ada tugas pendek yang masuk. Sulit untuk diterapkan di sistem real time. Dalam lingkungan yang dinamis atau real time, sulit untuk menentukan durasi eksekusi sebuah tugas di awal. Nah, algoritma SJF memerlukan informasi durasi yang akurat untuk semua tugas.
yang tidak selalu tersedia di sistem nyata. Kurang cocok untuk sistem dengan prioritas tertentu. SJF biasanya tidak mempertimbangkan prioritas selain durasi eksekusi, sehingga tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan penanganan prioritas tertentu, yang seperti tugas sifatnya kritis atau memiliki deadline ketat. Selanjutnya, kompleksitas implementasi. Mengurutkan tugas berdasarkan durasi eksekusi membutuhkan overhead tambahan, terutama jika jumlah tugas sangat banyak dan durasi eksekusi setiap tugas tidak diketahui sebelumnya. Nah, berikutnya di sini ada contoh soal yang akan saya berikan dan saya akan jawab. Terdapat 4 tugas dengan durasi eksekusi sebagai berikut. Tugas A 3 menit, lalu tugas B 5 menit, lalu tugas C 2 menit, lalu tugas D 4 menit. Pertanyaannya yaitu, urutkan tugas-tugas tersebut agar waktu tunggu rata-rata minimal dengan menggunakan algoritma SJF. Baik, ini penyelesaian dari soal tersebut. Urutkan tugas berdasarkan durasi eksekusi. Di sini, urutkan tugas berdasarkan durasi waktu eksekusi. Nah, dimulai dari yang paling pendek, yaitu tugas C, 2 menit, lalu tugas A, 3 menit, lalu tugas D, 4 menit, lalu tugas yang terakhir, tugas B, yaitu 5 menit. Urutkan eksekusi mulai dari tugas C, A, D, lalu ke B. Berikutnya, yaitu kedua, jalankan tugas dalam urutan yang telah ditentukan. Dan hitung waktu tunggu setiap tugas. Untuk menghitung waktu setiap tugas, kita asumsikan tugas dijalankan secara berurutan tanpa penundaan. Tugas C, waktu eksekusi 2 menit. Waktu tunggu 0 mulai dari awal. Selanjutnya tugas A, waktu eksekusi 3 menit. Waktu tunggu 2 menit setelah tugas C selesai. Lalu selanjutnya tugas D, waktu eksekusi 4 menit. Waktu tunggu 5 menit setelah tugas A selesai. Yang terakhir, tugas B, waktu eksekusi 5 menit. Waktu tunggunya itu 9 menit setelah tugas D selesai. Ya, di sini ada penyelesaian soal. Yaitu ketiga, hitung total waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggu. Total waktu tunggu sama dengan waktu tunggu C plus waktu tunggu A plus waktu tunggu D plus waktu tunggu B. Total 0 tambah 2 tambah 5 tambah 9 sama dengan 16 menit. Rata-rata waktu tunggu, total waktu tunggu atau jumlah tugas. Rata-rata waktu tunggu 16/4 menit. Baik, yang terakhir, di sini ada kesimpulannya. Dengan menggunakan algoritma shortest job, FIRST, SJF, urutan terbaik mengeksekusi tugas agar waktu tunggu rata-rata minimal adalah urutan eksekusi C ke A ke D, D ke B. Waktu tunggu rata-rata urutan ini adalah 4 menit. Baik, segitu presentasi dari saya, Muhammad Syakir Amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.